Seri flagship killer terbaru dari Samsung udah rilis tahun ini. Awal tahun 2022 Samsung langsung gaspol nih gebrak dunia pergadgetan dengan HP baru. Hai semuanya, gue Fahmi dan di tangan gue ini adalah Samsung Galaxy S21 FE dan ini dia reviewnya. Kita mulai dengan harga karena masih anget nih, Samsung udah ngumumin harga Galaxy S21 FE 5G beberapa hari lalu. Base modelnya 8128 dibanderol 8999 alias 9 juta. Versi 8256 dibanderol 9999 alias 10 juta. Agak gimana ya? Ya meski bonusnya lumayan bisa sampai senilai 2 jutaan, cuma kan itu tetap terbatas. Seri FE atau Fan Edition atau kita bisa plesetin singkatannya dengan sebutan flagship ekonomis. Rasanya tahun ini agak kurang ya. Jadi kalau kita ngomongin harganya, S21 FE ini saat ini kayaknya agak kurang nendang ya. Alasan yang paling tepat mungkin karena kali ini tuh udah support dengan jaringan 5G. Kalau kita lihat ya secara spek jaringan udah langsung support band N40, artinya udah bisa langsung dipakai meskipun masih terbatas di beberapa tempat aja. Gue tes langsung nih di sekitaran Pondok Indah, Jakarta, jaringan 5G-nya itu langsung nongol dan bisa digunakan. Di luar dari itu semua, menurut gua bentuk HP ini cukup menarik, kelihatannya solid, frame aluminium, ukurannya dibilang gede kagak, tapi compact juga kagak, sedang-sedang aja, pas. Bahasa desainnya masih khas HP yang mengedepankan hal-hal yang esensial. Pilihan warnanya juga cukup simpel tapi menarik. Warnanya ada 4, graphite, olive, lavender, dan white. Yang gue pegang saat ini adalah warna graphite. Kalau kita lihat-lihat ini adalah hitam yang agak grey dan agak doff. Desainnya kelihatan sederhana, minimalis, bagian belakangnya ini berbahan plastik, tapi karena finishingnya itu matte, jadi agak nggak terlalu ketara ya plastiknya, kecuali kalau kalian ketok-ketok seperti ini, baru berasa plastiknya. Desain kameranya udah pasti pakai desain kamera S21, ada 3 kamera dan bump kameranya yang lumayan berasa ya kalau HP-nya digeletakin tanpa casing. Gue sendiri suka banget pakai HP ini tanpa case. Desain simple begini, warnanya juga nggak norak, cuma agak licin aja ya kalau tanpa casing. Ke kanan ada tombol power dan volume yang sangat solid, sepertinya ini berbahan aluminium jadi nggak ada kendor atau oglek-oglek gitu. Atasnya kosong, kiri kosong, tinggal ke bagian bawah ada port USB-C dan slot SIM card. Sangat disayangkan kali ini nggak ada hybrid micro SD, jadi cuma dual SIM card aja, dual nano dan udah support 5G. Ke bagian depan, layarnya flat, nggak ada lengkungan di sisinya. Model poninya itu punch hole di tengah dan bezelnya ini tipis ya. Oke banget di kanan, kiri, atas. Cuma bezel bawah ini aja agak sedikit aja lebih tebal, yang jadi pembeda antara iPhone dan kebanyakan HP Android. Gue rasa nih nggak bakal ada orang yang meragukan layar AMOLED-nya Samsung, apalagi yang udah kelasan flagship begini mulai dari 2020 ke atas. Layar S21 FE itu pakai Dynamic AMOLED 2X, refresh rate 120 Hz, 6,4 inci, 1080p dan dilapisi Gorilla Glass Victus. Ini sih udah pasti bakal membuat penggunanya nyaman mantengin layarnya seharian. Konten Netflix udah L1, support HDR10, YouTube juga sama, udah bisa play konten HDR10. Kualitas outdoor udah pasti gonjreng, terang, nyaman, dan kalau masuk ke kondisi indoor, apalagi dipakai nonton dalam ruangan yang redup, minim cahaya, layarnya itu aman ya, nggak ada black crash ataupun tint. Bermultimedia 100% bakalan nyaman, udah displaynya oke, ditambah lagi speaker yang udah dual stereo. Security dan biometriknya juga lengkap, udah pakai fingerprint under display yang kualitasnya itu cukup cepat, responsif, dan kalau masih kurang ada face unlock yang tetap bisa dipakai dalam kondisi yang kurang cahaya. Langsung masuk ke kameranya aja, karena ini sejatinya mirip S21, maka setup kamera S21 FE ini punya setup 3 kamera, lensa utamanya 12 megapiksel f1.8, dual pixel, dual PDAF, ada OIS-nya. Lensa ultrawide 12 megapiksel f2.2 dan lensa telefoto 8 megapiksel f2.4 ada OIS. Ini menarik ya karena banyak yang bilang lensa telefotonya itu downgrade dari S21 yang punya resolusi 64 megapiksel tapi cuma 1,1 optical zoom. Kalau menurut gua ini adalah upgrade karena lensa telefoto HP ini meski cuma 8 megapiksel tapi punya 3 kali optical zoom yang menurut gua cukup asik ya buat dipakai zoom dari 3 kali sampai 5 kali dengan kualitas yang bisa diandelin. Dan kamera depannya itu beresolusi 10 megapiksel f2.2.
Lensa telefoto 3 kali ini juga bisa dipakai untuk mode portrait yang hasilnya menurut gua udah bagus banget ya, tinggal sedikit aja. Semoga Samsung kasih improve lagi melalui software update, karena kalau dalam kondisi backlight, dynamic range 3 kali zoom di mode portrait ini kurang oke. Kalau kondisi skenario-nya normal, nggak ada backlight, udah cakep banget. Hasil foto-foto mode auto dalam kondisi daylight juga cakep ya, sharpen, kontras, saturated, khasnya HP flagship Samsung. Bikin warnanya jadi keluar banget dan punya dynamic range yang cukup oke. Dari lensa utama ke ultrawide ke lensa tele juga sama bagusnya. Paling kendalanya dalam kondisi indoor aja agak sedikit soft, efek sharpening yang mulai berlebihan dan noise reduction udah mulai kelihatan agresif, apalagi di lensa telefoto 3 kali atau mode portrait yang juga mulai berasa softnya. Fitur-fitur aplikasi kameranya juga lengkap, ada single take, dual recording, super slow-mo, portrait video yang ala-ala kayak sinematiknya iPhone, dan terakhir adalah mode pro yang pada lensa utamanya punya shutter speed up to 30 detik dan lensa ultrawide-nya up to setengah detik dengan ISO 2000. Ini lensa ultrawide fix ya, nggak bisa dipakai buat long expose seperti foto Milky Way dan semacamnya. Oke, masuk ke mode video. Nah, disinilah letak keunggulan Samsung Galaxy S21 FE atas kompetitornya. Autofocus itu keren, pilihan resolusinya juga merata. Lensa utama dan kamera depan up to 4K 60 fps, sementara lensa ultrawide dan lensa telefoto up to 4K 30 fps. Perekamannya juga fleksibel, yang cukup keren. Ini HP ini bisa langsung ya, pindah-pindah lensa, semua lensanya ultrawide normal 3 kali dan kamera depan di resolusi 4K 30 fps saja. Lebih tepatnya di 30 fps saja, di 60 fps nggak bisa. Perekaman kamera utama itu support sampai ke 4K 60 fps, tapi di 4K 60 fps ini kalian nggak bisa ganti-ganti lensa ke ultrawide dan ke telefotonya, tapi ke kamera depannya kalian bisa switch juga langsung sambil merekam di resolusi 4K 60. Kita pindah kamera depan ya. Nah, ini kamera depannya 4K 60 langsung rekam ya. Kalau mau bisa pindah-pindah lensa itu harus menggunakan resolusi di 4K 30 fps atau selain daripada 60 fps ya, 1080 30, 4K 30 itu bisa pindah-pindah ke semua lensanya. Di 4K 30 fps 1080 30 atau 4K 30 fps kalian bisa pindah-pindah semua lensanya, dari utama, kamera depan, ultrawide dan telefoto. Nah, kita pindah ke lensa utama dulu ya. Nah, ini lensa utamanya. Terus kita pindah ke lensa ultrawide seperti ini. Balik lagi ke 1 kali. Terus ke telefoto. Ini telefoto 3 kali. Sebenarnya semua perekaman video di resolusi manapun itu udah support standar stabilization ya dari Samsung. Cuma kalau dirasa masih kurang dan pengen lebih stabil lagi, itu bisa pakai ultra stable. Nah, ultra stable ini cuman diturunin ya kualitasnya jadi Full HD 30 fps. Ini bisa pindah juga ke ultra wide seperti ini dan ke kamera depan. Nah, ini pakai ultra stable ya. S21 FE ini datang dengan Android terbaru, Android 12 One UI versi 4.0 dengan security patch di bulan November 2021. Firmware yang kita gunakan untuk review ini merupakan yang paling latest ya, yang pada saat ini. Fitur-fiturnya juga mengikuti flagshipnya Samsung. Ada Always On Display, Samsung DeX, Side Key, Game Launcher, dan Dual Messenger. Karena ini adalah Android 12, Samsung menerapkan fitur terbaru yaitu Color Palette dan Theme to Icon yang saat ini hanya Pixel terbaru aja yang punya. Warna tema bisa mengikuti warna-warna wallpaper yang digunakan, begitu juga dengan icon-iconnya.
Lanjut ke performanya, langsung aja gua tes pakai aplikasi 3D Mark Wildlife Stress Test. Hasilnya cukup bikin kaget ya. Stability-nya nggak sampai 50%. Temperaturnya agak mendingan, paling tinggi di 47 derajat dan frame rate-nya paling tinggi di 42 fps, lumayan stabil di sekitaran 30 fps. Menurut gua mungkin ini karena Android-nya juga ya yang masih anget, masih baru banget, jadi harus ada improve lagi melalui software update. Semoga nih Samsung segera membereskan hal ini. Sebenarnya kalau dipakai buat main game macam PUBG Mobile, Asphalt, Genshin, gua rasa nyaman-nyaman aja asal disesuaikan settingnya. Secara Exynos 2100 ini adalah chipset flagshipnya Samsung. Untuk performa baterainya yang punya kapasitas lumayan besar di 4500 mAh, menurut gua ini agak biasa aja ya dengan pemakaian intens sosial media, chat, game sampai sekitaran sejam. Tentunya cuma game Clash Royale aja yang gue mainin. Gue bisa dapetin screen on time mepet di sekitaran 4 jam dan screen off time itu lebih dari 18 jam dan HP-nya yang bertahan seharian lebih dari 22 jam. Data segini sih harusnya bakal aman ya kalau kalian nggak bermain game secara intens. Paling yang agak bikin sedikit kecewa ya, kenapa HP yang esensial begini kok nggak dikasih casan. Kesannya tuh kayak HP premium yang paling premium dan kemampuan ngecasnya 25 watt aja. Segini sebenarnya udah lumayan cepat lah ya. Terakhir yang menjadi kekurangannya lagi adalah haptic vibrate-nya yang menurut gue biasa aja ya. Harusnya dengan harga yang nyampe segini, sebuah smartphone wajib punya vibrating motor yang punya kualitas bagus. Kesimpulan dari kita, dengan semua fitur yang beneran flagship dari chipset kelas atas, ada rating IP68, layarnya kece, kameranya bagus, merata, desainnya menarik, udah 5G ready, dan meski nggak selengkap pendahulunya, nggak ada micro SD, nggak ada kepala charger, haptic vibrate-nya kurang oke, tapi menurut gua tetap menyajikan experience flagship yang beneran flagship. Android-nya juga udah Android 12, pastinya tetap akan mendapatkan 3 kali major update untuk kedepannya. Dan semua ini dengan harga yang di bawah flagship S21 series. Tetap worth it lah untuk para fans Samsung di Indonesia atau untuk orang-orang yang ingin ngerasain experience satu step naik di atas Galaxy A52 series. Oke, segitu aja video review Samsung Galaxy S21 FE 5G kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa kasih komentar, like kalau kalian suka, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.